adalah para mahasiswa dan warga Indonesia yang ada di Mesir pada akhir 1945 kala itu, yang melakukan komparasi antara pertempuran Surabaya dan pertempuran Stalingrad. Hal itu mereka tempuh sebagai upaya untuk menggerakkan opini dunia, khususnya penduduk Mesir, agar bersimpati pada perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kota tercintanya dari gempuran pihak asing, yakni tentara Inggris. Hal yang sama pernah dialami kota Stalingrad saat kota itu menghadapi gempuran dari pihak Jerman pada Perang Dunia Kedua. Pertempuran perebutan kota strategis menjadi perbandingan yang tepat antara Surabaya dan Stalingrad, karena The Battle of Stalingrad adalah pertempuran terbesar dalam Perang Dunia Kedua, sementara The Battle of Surabaya adalah juga pertempuran terbesar dalam lingkup perang kemerdekaan Indonesia. Propaganda seperti itu dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia karena keberhasilan media Barat dalam membingkai opini dunia bahwa Inggris berhak mengambil langkah militer apapun terhadap warga Surabaya. Karena kematian Jenderal Malabi saat melaksanakan tugas sekutu dalam melucuti senjata dan memulangkan tawanan perang Jepang yang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Apalagi pasca pertempuran 10 November Surabaya, pemerintah dan media Inggris berusaha menutupi dan mengecilkan jumlah korban. Selain itu, media Barat lainnya juga mendiskreditkan arti perjuangan kaum muslimin dan bangsa Indonesia dengan menyebutnya ekstremis muslim fanatik. Perjuangan mahasiswa di Mesir itu membuahkan hasil, yakni munculnya pengakuan internasional, termasuk wakil Inggris yang berbalik arah mengakui kedaulatan negara kita. Bahkan, akibat propaganda tersebut, pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, tak urung menaruh perhatian juga pada Indonesia yang baru mendeklarasikan kemerdekaannya itu. Stalin, pemimpin Soviet yang memiliki reputasi sebagai diktator berdarah dingin itu, disebut mengirimkan pulang orang-orang Indonesia yang telah menjadi kader komunis dan telah menetap sekian lama di negeri beruang merah. Salah satu di antara mereka terdapat Munawar Musso atau Paul Mussotti. Musso yang telah mendapatkan rekomendasi dari Stalin, pimpinan Partai Komunis Uni Soviet ini, sepulang ke tanah air, berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Awal kedatangannya, Musso disambut hangat oleh Presiden Soekarno. Namun sayang, Musso yang telah tergila-gila dengan paham komunis ini sangat berambisi akan kekuasaan. Ia kemudian mengajak kaum komunis seperti Amir Syarifuddin dan Sumarsono, bintang Perang Surabaya ini, bergabung mendirikan negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Menanggapi PKI yang mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di kota Madiun itu, pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Muhammad Hatta cepat bertindak dengan mengirimkan 10 batalion divisi Siliwangi yang dibantu Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Dan dalam waktu 10 hari, tepatnya tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut dan dikuasai kembali oleh tentara Indonesia. Musso yang melarikan diri pun berhasil ditembak mati. Begitu juga dengan
Amir Syarifuddin dan kawan-kawan. Mereka semua berhasil ditangkap, yang kemudian oleh pihak militer Republik dihukum mati. Sementara bintang Surabaya, Sumarsono, melarikan diri tak karuan rimbanya. Dengan kematian dan tertangkapnya pimpinan FDR, maka dianggap berakhirlah petualangan FDR PKI di Madiun. Sementara di negeri pusatnya kaum komunis, yakni Uni Soviet, pada 1953, tokoh yang paling dikagumi oleh musuh, yakni Joseph Stalin, secara mendadak meninggal dunia. Meninggalnya meninggalkan banyak misteri seiring dengan kematiannya yang mendadak itu. Kematiannya yang mendadak itu menimbulkan berbagai persepsi dan misteri. Hal itu seiring dengan terbongkarnya kejahatan dan kekejaman dari Stalin. Oleh karenanya, pemimpin Uni Soviet pengganti Stalin, yakni Nikita Khrushchev, gencar menjalankan destalinisasi. Sehingga pada 1961, Nikita Khrushchev mengganti nama kota Stalingrad, kota pahlawan kembaran dari kota Surabaya ini, menjadi Volgograd atau juga disebut kota Volga. Karena di dalam kota tadi melintas sungai Volga. Di saat dunia dilanda perang dingin, perebutan pengaruh antara blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan blok liberal yang dipimpin Amerika Serikat, Khrushchev berusaha keras menarik simpati dunia ketiga dengan memperbaiki citra komunis. Dan pada tahun 1960-an, karena tekanan ekspansionisnya Amerika dan sekutunya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno merapatkan diri ke kubu komunis Uni Soviet dan RRC. Sebagai bukti kedekatan persahabatannya, Presiden Soekarno mengajak Khrushchev saat lawatannya ke Indonesia berkunjung ke kota pahlawan Surabaya. Khrushchev disambut hangat warga Surabaya. Khrushchev sendiri juga membandingkan Surabaya dengan kota Volgograd. Kisah kedekatan kota Surabaya, Indonesia dengan Volgograd, Stalingrad, Uni Soviet ini mendadak membeku dan nyaris terputus. Ini seiring meletusnya gerakan 30 September PKI yang kemudian berujung lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Sementara sebelumnya pada akhir 1964, Khrushchev sendiri juga didepak dari jabatannya sebagai Perdana Menteri oleh kawan separtainya Leonid Brezhnev. Akibatnya, hubungan Indonesia dan Uni Soviet semakin merenggang. Begitulah sekelumit kisah yang menghubungkan pertempuran Surabaya dan pertempuran Stalingrad. Dan jika ada kritik dan saran, silakan mengisi kolom komentar. Terima kasih.